Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kelompok 2 akan menjelaskan konsep. Collaborative Governance. Saya Ayu Meili Siti Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari collaborative governance. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu sering dipahami sebagai kerjasama antar pelaku, antar organisasi, atau antar institusi. Jadi adanya kerjasama antara dua belah pihak, mau itu individu atau kelompok. Nah, collaborative governance itu merupakan sebuah proses yang melibatkan antar aktor governance. Menurut Ansel dan Gas 2007, collaborative governance itu merupakan institusi pemerintahan yang secara langsung mengajak para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan secara bersama-sama dalam sebuah forum yang formal, berorientasi konsensus, dan ada kebebasan, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik. Selanjutnya ada collaborative governance dalam perspektif administrasi publik. Jadi, dalam perspektif administrasi publik, kolaboratif atau kolaborasi ini merupakan kerja secara bersama-sama dengan berbagai pihak yang terkait di dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Kenapa diadain kolaborasi ini? Karena keterbatasan dari pemerintah sebagai pelayan publik untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang baik perlu melibatkan pihak lain agar dapat mencapai hasil tersebut secara maksimal. Jadi, pemerintahan sebagai pelayan publik itu memiliki keterbatasan, yang dimana membutuhkan bantuan atau kolaborasi dari pihak lain untuk mencapai tujuannya tersebut. Maka dari itu, kolaborasi ini tuh ada karena adanya sifat saling membutuhkan antar organisasi dalam mengatasi suatu permasalahan atau kegiatan. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, tujuan tertentu yang belum bisa tercapai dari suatu organisasi atau pemerintahan itu bisa terbantu untuk terlaksanakan seperti itu. Sekian pemaparan materi definisi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya, Kaila Aurora Remar Putri, akan menjelaskan mengenai teori-teori yang terkait. Nah, mengenai teori-teori yang terkait, kelompok kami akan membawakan dua teori dari para ahli. Yang pertama ini ada teori dari Ansel dan Gas tahun 2007. Jadi, Ansel dan Gas ini mendefinisikan bahwa collaborative governance ini sebagai suatu sistem pengaturan di mana lembaga-lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, bukan hanya lembaga atau lembaga pemerintahan yang membuat keputusan, tapi juga orang-orang atau grup-grup yang bukan milik pemerintah juga ikut dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, pentingnya adalah proses ini tuh harus bersifat formal. Jadi ada aturan atau prosedur yang jelas, guys. Selain itu, proses ini tuh juga harus konsensus. Apa sih artinya konsensus? Jadi konsensus ini, keputusan itu harus didapatkan melalui kesepakatan bersama antara semua pihak yang terlibat. Nah, lalu proses ini juga harus deliberatif, yang artinya semua pihak harus berdiskusi dan mempertimbangkan segala informasi sebelum membuat keputusan. Jadi dengan demikian, collaborative governance itu bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program publik dengan cara yang efektif dan efisien melalui kerjasama timbal balik antara lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan non-pemerintahan. Selanjutnya ada teori dari Emerson dan kawan-kawan tahun 2012. Jadi Emerson dan kawan-kawan ini memperluas pemahamannya tentang collaborative governance dengan menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Jadi mereka ini berargumen bahwa untuk mencapai tujuan bersama yang kompleks, kolaborasi antara berbagai pihak itu sangat diperlukan, guys, sangat penting. Jadi dalam konteks ini tuh pemerintahan tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya penggerak kolaborasi. Sebaliknya, semua pemangku kepentingan
itu memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Jadi collaborative governance ini memungkinkan untuk semua aktornya itu berkontribusi dengan perspektif dan sumber daya mereka masing-masing gitu loh, untuk menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif daripada jika satu pihak ini bertindak sendiri. Jadi dengan melibatkan berbagai aktor, collaborative governance juga membantu membangun kepercayaan dan saling pengertian yang esensial untuk mencapai konsensus dan implementasi kebijakan yang sukses. Nah, dari teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan masalah publik itu tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait. Sekian pemaparan teori-teori dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan kembali terkait materi model-model collaborative governance. Setelah tadi ada definisi dari collaborative governance dan teori-teori yang terkait, selanjutnya ada model-model. Yang pertama ada menurut Ansel dan Gas 2008, di mana menjelaskan bahwa model kerangka kerja proses collaborative governance terdiri dari 4 tahapan, yaitu steering condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Yang pertama, steering condition. Ini maksudnya itu merupakan tahapan yang menjelaskan dua isu penting, yaitu ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder dan intensif supaya berpartisipasi. Apabila sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder tidak seimbang, maka kerjasama akan dimanipulasi oleh stakeholder yang memiliki sumber daya dan kekuatan yang banyak. Nah, oleh karenanya, jika hal itu terjadi, maka harus adanya komitmen untuk membantu stakeholder-stakeholder yang lemah. Nah, selain itu, adanya insentif juga tidak kalah penting, karena insentif ini supaya membangun stakeholder yang lemah itu bisa gigih untuk bekerja sama. Dan antisipasi juga harus ada terhadap terjadinya konflik dalam kerjasama, sehingga di awal harus dibangun rasa percaya antara satu sama lain. Yang kedua itu ada facilitative leadership atau memfasilitasi adanya kepemimpinan. Jadi, Ansel dan Gas ini menerangkan bahwa sebuah tahapan proses kolaborasi itu memerlukan fungsi jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh para aktor. Karena untuk menjaga stabilitas interaksi, menjaga kepercayaan sesama aktor, dan tidak ada yang digeruikan antara aktor, dan memfasilitasi forum diskusi. Nah, yang ketiga itu ada institutional design. Itu maksudnya adalah aturan main yang sangat fundamental di dalam proses kerjasama, di mana sifat dari institusi tersebut itu haruslah terbuka. Yang terakhir, yang keempat itu adalah collaborative process, bahwa dalam membangun tahapan kolaborasi yang dibuka dengan forum dialog tatap muka dengan secara berkonsensus, dengan tujuan adanya saling percaya antar aktor dan adanya tanggung jawab untuk menciptakan sesama yang memberikan kesepahaman bersama. Model yang kedua itu ada menurut Thompson dan Perry 2006. Mereka itu memodelkan collaborative governance yang dimulai dari proses negosiasi, komitmen, hingga pelaksanaan yang dinaungi oleh assessment, di mana dalam operasionalnya melalui proses musyawarah dan deliberatif yang melibatkan aktor yang di dalamnya. Menurut Thompson dan Perry juga menjelaskan bahwa kolaborasi itu harus menjalankan para aktor yang mempunyai komitmen atau tanggung jawab bersama agar proses interaksi antar aktor itu berjalan secara maksimal. Dan untuk memperkuat proses kolaborasi dibutuhkan penilaian untuk melihat kesungguhan aktor dalam berkomitmen. Selanjutnya ada menurut Beeson dan kawan-kawan 2015. Mereka menjelaskan bahwa collaborative governance ini merupakan sebuah konsep yang menerangkan proses kebijakan publik yang berlandaskan konsensus. Model yang mereka berikan itu terdiri dari 6 proses. Yang pertama ada initial condition, structure and governance, process, contingencies and constraint, outcomes, dan yang terakhir ada accountabilities. Dan yang terakhir adalah menurut Strucker 1998. Strucker ini mengutarakan bahwa model kolaboratif itu berpusat atas formulasi kebijakan publik yang dalam prosesnya diputuskan secara bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Karena dalam sebuah kebijakan publik, pada kemajuan teknologi dan sumber daya manusia,
pemerintah itu tidak bisa lagi berperang sendiri atau mengandalkan otoritasnya saja, tetapi harus melibatkan banyak aktor atau melibatkan para pemangku kepentingan dalam prosesnya. Sekian pemaparan materi terkait model-model collaborative governance. Saya, Nasila Nadi Nugraha, akan menjelaskan tentang 6 kriteria yang terdapat dalam collaborative governance. Jadi, yang pertama itu ada forum yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga publik. Maksudnya ini, forum ini dimulai oleh lembaga publik dan mengundang aktor publik serta non-state. Contohnya itu seperti masyarakat sipil dan juga sektor swasta untuk ikut berpartisipasi. Lalu yang kedua itu ada peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Maksudnya itu melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan dalam kebijakan yang akan dibahas, lalu memastikan beragam perspektif itu ikut terwakili. Ketiga, ada peserta terlibat dalam pengambilan keputusan. Maksudnya semua peserta itu harus ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mencapai konsensus. Yang keempat, forum secara resmi diselenggarakan. Maksudnya, forum ini diselenggarakan secara resmi oleh lembaga publik dengan struktur yang jelas untuk memastikan keputusan yang sah dan dapat diterima. Yang kelima, forum bertujuan membuat keputusan dengan konsensus. Maksudnya itu untuk mencapai kebijakan publik yang inklusif, efektif, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, fokus kerjasama adalah kebijakan publik. Maksudnya itu, forum berfokus pada penyelesaian masalah kebijakan publik dengan melibatkan berbagai pihak. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Nama saya Birgita Buruginting dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi tentang proses. Nah, di sini kami sudah ambil 3 poin proses, yaitu 1. Dinamika kolaborasi. Yang namanya dinamika itu pasti bergerak ya teman-teman. Kita artikan seperti arus sungai deh. Kolaborasi itu pasti selalu berubah dan beradaptasi. Nah, poin yang kedua adalah tindakan kolaborasi yang dimana kita bisa artikan sebagai langkah bersama untuk menuju tujuan. Nah, kolaborasi bukan hanya wacana, tetapi aksi yang nyata. Dan poin terakhir adalah dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Dampak berarti itu kita memberikan hasil ya teman-teman. Jadi hasil yang berubah, kita pun ikut berubah. Jadi kolaborasi itu tidak hanya menghasilkan output, tetapi kita juga mengubah cara kita berpikir dan bekerja. Mungkin sekian materi proses dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Muhammad Biarzaki Pratama dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana poin-poin tentang peran pemangku kepentingan. Dan setelah tadi materi yang sudah dipaparkan oleh kita kali ini juga masuk ke materi peran pemangku kepentingan. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pemangku kepentingan? Pemangku kepentingan ini yang atau di dalam kata lain disebut dengan stakeholder merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh suatu keputusan, kebijakan, atau kegiatan dalam sebuah organisasi atau proyek. Nah, pemangku kepentingan ini juga dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu internal dan eksternal, di mana kelompok kami juga memberikan masing-masing 2 contoh internal dan 2 contoh eksternal. Nah, yang pertama ini adalah pemilik dan manajer. Kita masuk ke yang internal terlebih dahulu. Mereka ini juga memiliki peran strategis dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keberlanjutan organisasi atau proyek. Nah, si pemilik ini juga bertugas untuk mengelola sumber daya dan investasi, sementara manajer ini menjalankan operasional sehari-hari. Nah, yang kedua, contoh internalnya adalah karyawan. Karyawan ini berperan penting dalam menjalankan operasional dan implementasi kebijakan. Keterlibatan mereka ini juga berhubungan dengan keberhasilan eksekusi keputusannya. Lalu kita masuk ke yang eksternal, yaitu adalah pelanggan. Pelanggan ini adalah contoh dari eksternal karena pelanggan ini adalah salah satu pemangku kepentingan utama karena produk atau layanan yang ditawarkan oleh seperti yang sudah saya jelaskan di 2 poin awal, yaitu adalah pemilik dan manajer dan juga karyawannya harus memenuhi kebutuhan dan harapan si pelanggan ini. Jadi kepuasan pelanggan juga mempengaruhi reputasi dan keberlanjutan bisnis. Lalu yang terakhir ini adalah pemasok dan mitra. Pemasok menyediakan bahan baku atau layanan yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan operasionalnya, sedangkan mitra bisnis juga berperan dalam menciptakan peluang atau kolaborasi strategis. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Saya Nazmi Alemubita akan menjelaskan tentang konsep kolaboratif governance dalam kebijakan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4
konsep kolaboratif dalam kebijakan publik. Di sini sebenarnya banyak sekali ya teman-teman, tapi saya ambil 4 karena menurut saya ini yang sangat amat penting dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, ada pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Contohnya pembangunan transportasi perkotaan. Yang terlibat dalam pembangunan ini ada pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, organisasi non-pemerintah, yaitu LSM, dan akademisi. Dalam merencanakan dan membangun sistem transportasi publik di kota besar, seperti yang ada di Jakarta, ada Transjakarta, semuanya terlibat dalam menyusun kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan publik, lingkungan, dan ekonomi. Tujuannya untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, serta mengurangi kemacetan. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya alam SDA. Contohnya pengelolaan hutan dan konservasi alam. Ini bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan LSM lingkungan, sektor swasta yang mencakup kehutanan dan agribisnis. Prosesnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, LSM, dan sektor swasta dalam pengelolaan hutan dan kawasan konservasi seringkali mencakup negosiasi mengenai pembatasan pembukaan lahan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta penerapan kebijakan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Misalnya program reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencegah kerusakan hutan, karena hutan merupakan paru-parunya kita ya teman-teman. Jadi tujuannya menjaga kelestarian hutan sambil mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dan sektor swasta yang bergantung pada hutan. Yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan. Contohnya kebijakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, yang dimana ini seringkali dikesampingkan ya. Yang terlibat dalam program ini ada Kementerian Pendidikan, sekolah, orang tua, LSM, ahli pendidikan, dan masyarakat. Prosesnya untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berbagai pihak berkolaborasi dalam merancang kurikulum yang sesuai, menyediakan fasilitas pendidikan yang inklusif, serta melibatkan orang tua dalam komunikasi dan proses pendidikan. Tujuannya meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus dan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas. Yang terakhir, ada penyelesaian masalah kesehatan masyarakat. Contohnya penanggulangan pandemi COVID-19 yang sudah kita lalui. Yang terlibat dalam program ini ada pemerintahan pusat dan daerah, rumah sakit, tenaga medis, masyarakat, organisasi, masyarakat sipil, sektor swasta, misalnya perusahaan farmasi dan teknologi. Prosesnya dalam menangani pandemi COVID-19, pemerintah bekerjasama dengan rumah sakit, sektor swasta untuk menyediakan fasilitas medis dan vaksin, serta LSM dan masyarakat dalam mendukung penyuluhan pembagian bantuan sosial dan memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan efektif. Tujuannya mengurangi penyebaran COVID-19, melindungi kesehatan masyarakat, dan memitigasi dampak sosial ekonomi dari pandemi. Sekian pemaparan dari kelompok 2 tentang konsep kolaboratif governance. Sekiranya ada perkataan yang kurang mengenakan atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.